Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Orang Tua Sadar, Anak Bahagia. Jadi hari ini kita bikin podcast Iya, yang tujuannya untuk memberikan ruang buat refleksi kita iya, sebagai peran sebagai orang tua iya, betul. yang ingin mengasuh anak-anaknya secara lebih sadar, dengan lebih penuh kasih sayang dan lebih hadir gitu, Bang. Iya. Nah, di podcast pertama ini Mhm. bersama saya Himawan dan Bang Damai. Bang Damai, kita mau coba membahas tentang isu yang paling dekat lah. Iya, iya. Jadi bagaimana orang tua itu sadar di dalam era yang sekarang ini cepat gitu ya. Mhm. Karena era yang cepat ini menimbulkan satu konsekuensi di mana kita tuh selalu harus merespon Dengan cepat. kerjaan dengan cepat. Kadang-kadang sosial juga kita dengan teman-teman perlu merespon. Iya. Bahkan kadang-kadang sebagai pelarian juga ada media sosial tuh Mhm. yang menyerap eh, kelelahan-kelelahan Mhm. sebagai orang tua Iya, betul. ke media sosial sehingga membuat orang tua tuh menjadi berjarak gitu, tidak hadir Iya. di anak-anaknya gitu. Mhm. Nah, gimana menurut Bang Dame fenomena seperti ini gitu, Bang? Oke, makasih Mas Himawan. Saya selalu ingat kita selalu suka ngopi ya. Iya ya, Suka ngopi dan kita selalu ngobrol, selalu ada tema dari yang biasa-biasa sampai yang berat gitu. betul Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Program ini kita buat dalam rangka kita mau belajar bersama teman-teman yang mendengar nanti. Nah, menurut saya gini, Mas, ada satu perubahan besar yang tidak bisa kita hindari ketika pandemi terjadi, Iya. ya kan? Jadi saya sendiri kerja di IT, terus saya dulu agak anti sosmed. Hmm, Tapi begitu pandemik, mau nggak mau gitu, karena semuanya kita harus bayar aja beli makanan lewat lewat teknologi gitu kan, lewat teknologi. GoFood gitu. Nah, di era seperti itu ada satu proses kayak semacam restart ulang, Mas. Kayak kita di shutdown. Hmm, Cara kita berinteraksi itu berubah. Akhirnya ini berdampak pada peran-peran sosial kita, termasuk peran sebagai orang tua. Kita pikir dengan serba cepat itu akan lebih baik, ya kan? iya iya iya, Semua serba cepat itu akan lebih betul. baik. Kita sampai tidak lagi memperhatikan kualitas komunikasi, kualitas hubungan. Iya, dengan lebih cepat lebih banyak yang dikerjakan gitu ya. Lebih banyak yang dikerjakan, tetapi kita tidak mendapatkan connectivity, Ah, betul. kedalaman hubungan. Nah, kita akhirnya masing-masing sibuk sendiri dan kita mulai kehilangan anak kita. Ya, Ya kan? Kita ya, mulai kehilangan anak kita, banyak dampak dari situ. Tadi kan Mas Simon memberi konteks di era digital ini semua serba cepat sehingga orang tua itu jadi memang dia memperhatikan anaknya tapi tidak dalam. hmm, Nah, saya malah kita kan sama-sama orang tua Mas iya Simon. iya, Saya lebih cenderung kita cerita pengalaman pribadi kita. betul. Mas Simon merasa begitu juga atau gimana? Iya iya iya. Yang paling merampas keberadaan kita sebagai orang tua sebenarnya sosial media sih kalau Hmm. saya. Hmm. Pekerjaan pun seringkali kan menuntut menuntut ya Hmm. untuk bisa merespon cepat, Hmm. menjawab email, Hmm. ya kan? Karena orang merasa begitu sudah menyampaikan sesuatu kayaknya kok ditunggu lama gitu. Iya, Padahal iya, kalau zaman dulu kan iya. ada waktu dan itu bisa dihargai, ada Hmm. waktu itu. Sekarang nggak begitu. Hmm. Sehingga eh, untuk merespon kondisi yang dibutuhkan, akhirnya kita mengatur prioritas yang akhirnya prioritas itu bukan anak-anak. Iya. Ya, jadi prioritas itu ada di pekerjaan. Kadang-kadang sosial media itu sebenarnya pelarian sih, Iya. pelarian yang melupakan gitu Hmm. bahwa bahwa ada sosok gitu yang kita harus dekat gitu Iya, ya, iya. bukan di media ini gitu bang. Artinya Mas Simon sendiri merasakan gitu ya. Oh betul. Nah, makanya di sini kalau saya berbagi pengalaman, oke, katakanlah tidak ada sosmed, Hmm. tidak ada teknologi. Apakah orang tua dengan anak itu lantas jadi dekat?
Bisa iya, bisa tidak kan? Bisa aja, bisa tidak. Bisa iya, bisa Betul, tidak betul. gitu. Bahkan anak yang ini sisi positifnya kalau anak yang sekolah di luar negeri, dengan adanya sosmed, dengan adanya WA, dengan adanya telepon, video call, TikTok, kita bisa saling update kan. Ya, ya, Jadi bukan teknologinya yang masalah, tetapi perspektif kita tentang hakikat hubungan, hakikat ya, peran kita sebagai orang tua. Nah, di situ satu poin krusialnya nih. Jadi teknologi memang membantu kita terhubung, tetapi keterhubungannya itu bisa berkualitas atau tidak. Nah, masalah hubungan berkualitas atau tidak itu nanti ada satu kedekatan dalam intelektual, kita hmm, bisa nyambung hmm, ngobrol, hmm, hmm. kedekatan emosional, Iya, atau sampai kepada kedekatan soul atau spiritual gitu. Jadi kalau anak itu masih mau respect sama kita, cocok sama kita ngobrol, bisa deep talk, hmm, teknologi nggak ada masalah sebetulnya. ya, Itu ya, kita bisa bicarakan juga. betul, betul. Jadi eh, ini peran orang tua di era digital itu menurut saya dia perlu memastikan dia masih terhubung nggak secara intelektual, emosional, psikologi atau bahkan spiritual dengan Ya, ya. anaknya. Kalau secara DNA kan otomatis ya, secara DNA. Itu menurut saya satu kuncinya. Teknologi memang membantu kita terhubung, tetapi dia hanya alat. Iya, ya. Menurut saya jadi gini ya. Sebenarnya kita kan terprogram dari pola asuh lama, Ya, ya kan. Dari situ kita eh, menganggap pola asuh tuh ya membesarkan anak dengan fisik lah, ya, dengan ya, menyediakan apapun itu ya, dan ya cukup begitu. ya, Hubungannya itu sekedar peran saya sebagai orang tua adalah provider, ya. selesai di situ. Nah, itu yang kita tangkap dari eh, pola asuh lama. Mm. Nah, begitu teknologi masuk, ya dia cuma memperjelas aja, jadi memperjelas bahwa ternyata hubungan itu eh, yang paling penting adanya jadi si teknologi itu gitu, bukan Ya, hubungan itu, bukan yang dalam itu bukan kan? yang dalam itu. Iya, Iya, harusnya kan kita berhenti merenung itu bahwa, nah kejadian yang COVID ini itu sebenarnya membuat kita sama-sama berkumpul, mm-mm. ya kan sosial media nggak mungkin kita atau mungkin percakapan di itu nggak mungkin kita Atur. terus-terusan terus Ya, kan. oh Nah ya, ya ya, ya. itu membuat kita sebenarnya sadar bahwa ini ada manusia yang kita bisa berinteraksi loh, yang Betul. real ya. Ya, Karena yang di digital itu imajiner gitu ya. sebenarnya. Ya gitu ya Bang. Ya itu maksud saya itu, saya malah sekarang banyak gini Mas Ibawan. Apa itu kenyataan, itu tidak bisa lagi kita menganggap kayak secara fisik itu saja yang nyata. Hmm. Kita bahkan berbicara ini, begitu kita upload di YouTube atau nanti ada di TikTok atau di IG, maka mereka menyimak perbincangan kita ini. Hmm, hmm. Itu sebetulnya sesuatu yang nyata Nyata juga, juga, nyata nyata juga. juga. Apa ukurannya itu nyata atau tidak? Ini yang menurut saya jadi berubah. Bukan lagi apakah dia fisik, apakah dia digital atau Ya, tidak, tetapi dia berdampak nggak? ya, ya, ya. Dia dia betul-betul membuat kita terikat nggak? Betul, Atau betul. attach nggak? Nah, intinya gini Mas, sejak pandemik ada beberapa sahabat yang di luar negeri itu merasa dekat dengan saya, begitu nyata bagi dia itu. Ya, ya, Bahkan ketika dia datang ke Indonesia, saya dekat sama dia jadi sahabat. ya. Tapi di sebelah rumah saya ada tetangga, belum tentu Udah. saya ngobrol gitu. Nah ini maksud saya perubahan paradigma secara umum dan secara peran sosial orang tua, bahwa nyata atau tidak itu bukan kita setiap hari diantar ke sekolah atau kita sapa dia setiap hari lewat WA, bukan. Ada nggak hubungan yang saling trust, Ya, ya, saling percaya. ya, ya, Sehingga kalau saya ada kesusahan, saya bisa cerita bebas. ya. Nah, kalaupun misalnya ada, ya teknologi adalah sosmed atau kecepatan teknologi kemajuan ini, itu satu berkah juga, tapi di sisi lain ada konsekuensi negatifnya, Hmm. gitu. Jadi menurut saya yang perlu dipahami di sini, silakan kita menggunakan teknologi, silakan kita bersosmed, tetapi kita sadar konsekuensi. Nah, peran sebagai orang tua kita harus jaga. Ada amanah yang besar
ya katakanlah kalau di agama dari Tuhan, dari ya, agama mengajarkan begitu, untuk menemani anak ini agar anak ini bisa tumbuh bersama kita. Ada aman, ada kesadaran itu. Ya, ya. Kecuali kita orang tua itu punya anak, ngapain kita punya anak gitu? Sekedar punya anak atau apa gitu? Kan pasti ada love di situ. Ya. Nah, hubungan yang saling cinta, yang saling kepercaya itulah menurut saya di situ ada nanti nilai cinta, kualitas cinta, Ya. Rahman Rahim. Nah, kalau itu ada, luka bisa kita omongin. Perbedaan pandangan kita bisa saling luruskan melalui intellectual understanding. Kalau yang satu duluan lebih tahu, yang itu bisa mengajari. Dan jangan dikira, Mas Himawan, di era sekarang ini kita merasa serba tahu daripada anak. Anak bisa lebih banyak tahu, tapi belum tentu dalam. Belum tentu punya pengalaman gitu. Itu kira-kira. Diperdalam oleh pengalaman ya, Iya. orang tua sebenarnya. Jadi itu menarik karena relasi itu terbangun bukan soal jarak, bukan soal Sering visual tidaknya maya atau tidak, betul. ya, tapi memang ada keterhubungan itu sendiri yang dibangun. Jadi membangun relasi ini yang paling penting. Jadi kan karena itu butuh proses kan, proses sehingga si anak itu merasa ya ini orang tua memang teman saya untuk bisa diajak bicara. Betul. Bukan cuma sebagai provider, kadang-kadang kan anak-anak kan bisa cuman membutuhkan orang tua saat dia perlu ya. Iya. Minta Pengalaman top Simon up. gimana kalau ketika ngobrol sama anak pada level itu? Iya. Atau ada tantangan atau bagaimana? Iya, kalau anak-anak itu tergantung perkembangannya. Jadi kalau yang sudah Anak usia berapa sekarang? yang dewasa udah kuliah, Bang. Udah kuliah Nah, ya. kalau yang dewasa itu mungkin dari sejak SMA dia sudah bisa saya ajak ngobrol lebih matang lah gitu untuk bisa dengan segala topik. Sehingga secara intelektual kita juga saling diskusi nih. Apapun topiknya, politik boleh, ngomong soal apa namanya? Termasuk seksual. Termasuk seksual, ya, termasuk seksual. Termasuk seksual itu artinya bagaimana melihat tubuhnya gitu ya, betul. gitu segala macam. Relasi dia dengan orang dekat gitu. Betul. Jadi lebih enak. Nah, ada masa, ini pengalaman ya, kalau pengalaman itu kan ada masa remaja di mana di usia 12 sampai 14-15 tahun tuh benar-benar egonya kuat tuh. Jadi dia ya pengennya ini versi dia sendiri lah ya dengan gadgetnya. Pokoknya kalau orang tua yang datang ya disingkirin lah gitu. Pokoknya kalau kita minta makan aja harus ada effort kan. Ayo kita sini makan gitu-gitu. Jadi ada masa di mana dia tuh pengen punya personality sendiri. Itu tuh yang tantangannya tuh ada di range itu. Karena kalau anak yang saya masih kecil itu lebih mudah karena dia masih attach sama kita. Oke. Begitu dia keluar dengan teman-temannya, nah itu dia kayak pengen membangun identitasnya sendiri. Nah, kalau orang tua misalnya ya saya membayangkan kalau orang tua di situ nggak mendekat, menurut saya kebablasan tuh. Dia keluar terus gitu. Makanya percakapan tuh harus dimulai sehingga saya rasanya ya yang sama anak pertama itu dekat gitu. Sering diskusi apa aja gitu. Itu sih, Bang. Ini ada satu hal yang dari ekspresi Mas Himawan itu mengingatkan saya pada satu cara pandang orang tua yang bisa kita pakai. Kita sebetulnya belajar dari anak. Oh ya. Tingkah laku anak, sadar atau tidak, itu cerminan dari salah satu wajah diri kita. Ini penting nih. Pertama, orang tua belajar pada anak. Itu kan membalik cara pandang. Kan? Iya. Paling tidak orang tua itu belajar gimana nih saya menemani, terkoneksi dan mengasuh anak ini. Ya kalau dilihat nanti secara metafisik, bahwa ada berapa kali kehidupan, reinkarnasi, itu nggak usah kita masuk ke situ. Tapi intinya adalah sebagai orang tua ternyata kita belajar pada anak. Bila kita belajar tentang diri kita yang masih kesal, yang masih minder, yang masih kayak tadi kan dibilang itu pasti semua orang tua ngalamin. Ngajak makan aja susah. Menyuruh anak gosok gigi susah. Nyuruh tidur. Itu kan banyak hal kan. Di sini kan
menunjukkan bahwa orang tua banyak belajar dari situasi dengan dia punya anak. Ya. Menurut Mas Simon gimana? Iya, benar. Karena dulu ya, kalau ingat zaman anak pertama lahir itu kan punya persiapan cukup banyak ya, gimana cara anak itu butuh makan apa gitu Iya. ya, gimana apa namanya mempersiapkan apa ya, Persalinan segala macam, ya kesehatannya, termasuk umur usia gizinya. 1 sampai 5 itu ada bukunya, Hmm. tebal bang, tebal itu Hmm. kita belajar. Ada, nah ini anak ini kayak anak textbook, sesuai banget tuh yang dibilang begini sama ya. Hmm. Tapi begitu anak kedua lahir bang, itu gak ada yang sesuai, gak ada yang di textbook itu Pas. sesuai ya. Hmm. Dia benar-benar unik, datang mengobrak-abrik semuanya, Iya, iya. ngobrak-abrik semuanya. Hmm. Jadi di situ belajar kan. Hmm. Ya benar Bang Dami tadi bilang itu, wah, iya ya. Jadi orang itu sebenarnya unik gitu. Iya. Nggak ada textbook yang kita bisa pakai Untuk semua untuk anak. semua anak, nggak bisa. Iya. Dan bahkan yang kita bilang sesuai pun, ya kalau makin berkembang kan dia punya Iya. ini sendiri gitu ya. Nah itu saya belajar tuh. Nah kita mempelajari, 3 anak 3 orang tua betul ya. Kan Betul. gitu istilahnya kan. Betul. 3 anak itu kita jadi 3 wajah kan Iya untuk menghadapi betul dia. betul itu. Nah ini kan jadi dapat nih kita nih satu pembelajaran. Tadi yang pertama tadi kita bicara kan connectivity. Hubungannya itu sampai kepada hubungan intelektual, emosional, psikologi, sampai ke spiritual. Yang kedua kita juga menyadari dari perbincangan ini bahwa orang tua itu sesungguhnya belajar loh pada anak, belajar pada situasi itu, dan itu membuat kita jadi nggak mengontrol. Ini ada perubahan nih. Belum lagi nanti anak itu adalah cerminan dari wajah diri kita. Saya terus terang sejak memakai paradigma ini, akhirnya pelan-pelan mulai melihat hubungan soul saya nyebut soul saya dengan soul anak, itu adalah hubungan yang saling melengkapi pada akhirnya. Saling bertumbuh, saling mengasihi. Nah ini nanti kalau level terdalam nanti malah kita bisa menikmati bahwa hubungan itu hubungan yang antar soul ya, nama-nama ilahi gitu. Gitu kira-kira Mas. Ya, jadi dapat ya itu ya, jadi belajar. Jadi memang orang tua kan harus terus belajar ya. Salah satu pembelajarannya kan kita tahu tuh ada conscious parenting gitu. Iya, itu kan betul. ada beberapa buku kali Bang Iya, mungkin kita betul. bisa jadikan referensi gitu. Itu di perjalanannya saya sebagai orang tua kan ada banyak buku-buku yang dulu ada juga spiritual parenting ya. Mengajarkan gimana cara sebagai orang tua. Tapi kalau yang apa namanya awaken parenting, apa conscious parenting, ya. Itu memang membalik paradigma sih. Jadi tidak ada metode, benar-benar tidak ada metode. Tidak ada metodenya, hanya kita melihat diri kita sebagai cermin itu gimana gitu. Anak itu, benar-benar anak itu muncul dengan apapun yang kita gelisah di dalam. Itu sebenarnya Refleksi pada anak. men-trigger kita untuk ini ada sesuatu yang kita harus coba beresin di diri sendiri kan. Baru kembali ke anak, karena kalau dengan main otoritas gitu rasanya sih lebih ini ya, menimbulkan luka sih menurut saya ya. Nah itu, dan kita juga pelan-pelan juga akan menyadari cara kita berhubungan sama anak. Kegeeran lah kadang-kadang menganggap mendidik anak kan gitu. Berhubungan pada anak itu juga sangat terkait dengan hubungan kita dengan orang tua kita. Ya kan, hubungan kita dengan yang lebih tua dari kita. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas dulu ya untuk tema kali ini menurut saya. Dan masih banyak lagi sebenarnya tema yang kita bisa bahas ya. Ini kan sebagai satu pengantar aja bahwa memang orang tua harus belajar. Orang tua harus belajar. Belajar tentang relasi itu sendiri ya. Benar. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan kita nanti terus bisa
berubah untuk bisa menyikapi apapun yang kita sedang hadapi terhadap Jangan, anak-anak kita. dan jangan menuntut kita sempurna. Betul. Agar kita bisa lebih sadar, lebih Ya. dekat, lebih sayang dan lebih hadir ya. Hmm. Jadi tema kita hari ini kan sebenarnya menghadirkan diri kita kepada anak-anak gitu. Ya. Nah, jalannya tadi memang butuh pengetahuan, dan anak itu sebagai jalan juga kita selalu mengoreksi diri kita sendiri. Benar. Agar kita menemukan sebuah relasi yang saling menyayangi itu ya Bang. Ya, betul. Kira-kira gitu. Terima kasih teman-teman yang mendengarkan. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.